Hubungan Amerika Serikat dan China terus memanas jelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada Januari 2025 mendatang. Ketegangan tersebut tercerminkan dalam kebijakan terbaru pemerintahan Xi Jinping yang kini melarang ekspor bahan baku gallium dan germanium ke Amerika Serikat. Dikutip dari Reuters, China dikabarkan akan melarang ekspor ke Amerika Serikat untuk barang-barang yang terkait dengan gallium, germanium, antimon, dan material superkeras lainnya yang memiliki potensi aplikasi militer. Mengapa Cina lebih memilih ide-ide kapitalisme untuk memajukan ekonomi meski ideologi negaranya komunis? Pasca revolusi kebudayaan, Mao Zedong membutuhkan keahlian Amerika untuk memulihkan ekonomi Cina. Amerika setuju membantu karena menginginkan sekutu untuk melawan Uni Soviet. Ketika Mao meninggal pada 1976, Cina telah menjadi produsen minyak utama dengan kemampuan nuklir. Deng Xiaoping yang memimpin Cina pasca Mao Zedong bersedia menggunakan ide-ide kapitalis dan berkiblat ke Amerika untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi Cina. Ia aktif mengundang perusahaan asing untuk berinvestasi di industri Cina dan mendukung pengembangan teknologi. Pada awal milenium baru, pertumbuhan ekonomi Cina sangat spektakuler. Pada tahun 2001, Cina dimasukkan ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia. Pada tahun 2008, Cina menjadi tuan rumah Olimpiade di Beijing. Diperkirakan pada tahun 2026, Cina akan memiliki produk domestik bruto yang lebih besar dari Jepang dan Eropa Barat. Ketika Cina mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang tak tertandingi, rasa nostalgia terhadap cita-cita Mao yang berfokus pada rakyat dan swasembada tumbuh di kalangan petani dan anggota kelas pekerja perkotaan. Gallium dan germanium sering digunakan dalam produksi bahan semikonduktor. Selain itu, germanium juga digunakan dalam teknologi inframerah, kabel serat optik, dan sel surya. Kabar tersebut disampaikan dalam pernyataan Kementerian Perdagangan Cina pada Selasa ini, 3 Desember 2024. Kebijakan ini diduga sebagai respon Beijing terhadap langkah Washington yang sehari sebelumnya, Senin 2 Desember 2024, menerbitkan regulasi baru yang berdampak negatif pada sektor produksi chip di Cina. Pada hari tersebut, Amerika Serikat meluncurkan sanksi keras ketiganya dalam 3 tahun terhadap industri semikonduktor Cina dengan membatasi ekspor ke 140 perusahaan, termasuk pembuat peralatan chip Naura Technology Group. Tekanan Amerika Serikat tidak hentikan kekuatan teknologi Tiongkok. Korea Selatan ikut keteteran. Meskipun Amerika Serikat terus berupaya untuk mengekang kemajuan teknologi Tiongkok, laporan dari Korea Selatan menunjukkan kenyataan yang meresahkan, yaitu industri semikonduktor Tiongkok dengan cepat mengejar ketertinggalan sehingga memberikan tantangan signifikan terhadap dominasi Korea Selatan di pasar Tiongkok. Bertentangan dengan ekspektasi awal, tekanan Amerika Serikat tidak melemahkan daya saing industri Tiongkok secara signifikan. Bahkan, Tiongkok tidak hanya memperkuat posisinya di sektor ponsel pintar dan layar, namun juga membuat kemajuan luar biasa di sektor semikonduktor yang penting, yang mencerminkan kemajuan Korea Selatan. Hal ini terlihat jelas di pasar ponsel pintar Tiongkok, di mana merek-merek domestik kini jauh lebih unggul dibandingkan raksasa Korea Selatan seperti Samsung. Data menunjukkan pangsa pasar Samsung pada ponsel lipat anjlok menjadi hanya 5,9% pada kuartal pertama tahun 2024. Penurunan signifikan dari 11% tahun lalu, sehingga mendorongnya turun ke posisi kelima. Selain itu, peningkatan pesat ini mempunyai dampak signifikan terhadap industri teknologi Korea Selatan. Posisi mereka yang tadinya dominan di pasar Tiongkok menyusut, dengan pemain domestik Tiongkok mengambil alih pangsa pasar yang signifikan. Tren ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan Korea Selatan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam menghadapi kemajuan teknologi Tiongkok yang agresif. Strategi Amerika Serikat dalam menekan industri semikonduktor Tiongkok tampaknya menjadi bumerang, karena secara tidak sengaja mempercepat swasembada dan daya saing Tiongkok. Perkembangan ini memerlukan evaluasi ulang terhadap landscape teknologi global, sehingga Korea Selatan mungkin perlu menyesuaikan strateginya untuk menavigasi dinamika perubahan dari raksasa teknologi Tiongkok yang sedang berkembang. Adapun perintah Beijing mengenai larangan ekspor barang-barang yang disebut sebagai bahan dual use atau dua kegunaan,
dilakukan dengan alasan perlindungan keamanan dan kepentingan nasional. Selain melarang ekspor, pemerintah Cina dikabarkan juga akan meningkatkan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap penggunaan akhir barang grafit yang dikirim ke Amerika Serikat. Pembatasan ini memperkuat penegakan pembatasan ekspor yang sebelumnya sudah diberlakukan terhadap bahan mineral kritis yang mulai diberlakukan Beijing tahun lalu. Namun demikian, aturan terbaru ini hanya berlaku untuk Amerika Serikat. Perbandingan kota New York dan Beijing dari waktu ke waktu. Bila China menerapkan sistem demokrasi seperti Amerika, maka perlu waktu 300 tahun untuk menyamainya. Tetapi dengan sistem komunis China, sekarang hanya perlu 30 tahun. Sistem mana yang Anda suka? Aturan baru dari Beijing ini sekaligus meningkatkan eskalasi perdagangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. Sebelum pelarangan tersebut, pengiriman produk antimon Cina secara keseluruhan pada bulan Oktober merosot 97% dibandingkan September setelah langkah Beijing untuk membatasi ekspornya mulai berlaku. Cina menyumbangkan 48% total antimon yang ditambang secara global pada tahun lalu. Antimon merupakan bahan alam yang sering digunakan dalam produksi amunisi, misil inframerah, senjata nuklir, teropong penglihatan malam, baterai, dan peralatan fotovoltaik. Inilah alasan utama kenapa Amerika Serikat sangat memusuhi Cina. Pada awalnya, hubungan antara Amerika Serikat dan Cina terjalin erat pada tahun 70 karena kekhawatiran bersama terhadap Uni Soviet di bawah pemerintahan Brezhnev. Namun, kemitraan ini mulai merosot setelah lenyapnya ancaman Soviet dan terjadi peristiwa Tiananmen. Selain itu, munculnya Cina sebagai kekuatan adidaya yang potensial juga menjadi faktor pendorong dalam pecahnya kemitraan tersebut. Masalah-masalah seperti hak asasi manusia, ekonomi, dan militer Cina menjadi hambatan besar dalam hubungan luar negeri Amerika Serikat terutama pada masa pemerintahan Clinton dan Bush. Kendati demikian, penanganan masalah-masalah ini dihambat oleh persepsi-persepsi yang tumbuh di dalam negeri, baik dari institusi pemerintah maupun opini publik yang tercermin dalam media massa. Kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintahan Clinton dan Bush dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk opini publik, kongres, dan perbedaan ideologi. Media massa, baik cetak maupun elektronik, juga memainkan peran penting dalam membentuk opini dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri kedua pemimpin tersebut.